Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari laptop budget 5 jutaan, tentunya kalian nggak bisa berharap banyak dengan spesifikasi di harga 5 jutaan karena sudah pasti menggunakan Intel Core i3 maupun Intel Celeron. Untuk layarnya juga sudah pasti menggunakan panel TN. Namun berbeda ceritanya dengan Advan Walk Pro yang kali ini saya review karena di laptop ini sudah menggunakan Intel Core i5 dan untuk layarnya sudah beresolusi Full HD dengan panel IPS di harga 5 jutaan. Sungguh wow sekali laptop yang satu ini karena untuk di harga 5 juta, saya rasa tidak ada kompetitor lain yang dapat memberikan spesifikasi yang sama persis dengan Advan Walk Pro yang satu ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin membeli Advan Walk Pro, kalian bisa cek di IT Garage karena IT Garage merupakan salah satu toko IT terbesar dan terpercaya di Kota Medan. Bagi yang tinggal di Kota Medan, kalau misalnya kalian lagi nyari laptop untuk gaming, untuk kerja maupun untuk kuliah, kalian bisa cek di IT Garage karena mereka punya banyak varian laptop yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. So, langsung aja kita masuk ke review dari si Advan Walk Pro. Yang saya pegang ini adalah yang warna gold. Untuk desainnya ini polos banget, tidak ada lekuan maupun garis-garis di seluruh bodinya. Di bagian cover layar seperti yang kalian bisa lihat ini polos banget, hanya berwarna gold dan terdapat logo Advan di sudut kiri atas. Begitu juga untuk di bagian bawahnya ini polos, tidak ada lekuan dan tidak ada lubang intake udara, padahal untuk laptopnya sendiri ini dilengkapi dengan satu heatpad dan satu fan. Dan untuk di sisi bawahnya, kalau misalnya kalian perhatiin, ini tidak terdapat lubang speaker yang ternyata ada lubangnya. Lubangnya itu terdapat di bagian kiri dan kanan yang sangat seamless banget. Ini mengingatkan saya kepada model dari Apple MacBook yang modelnya itu seperti ini untuk di lubang speakernya. Bukan ding. Untuk di lubang intake udaranya. Saya nggak tahu ya ini itu fungsinya itu sebagai lubang speaker sekaligus dengan intake udara atau tidak, tapi setidaknya dua buah lubang di sudut kiri kanan ini merupakan lubang speaker. Masuk ke bagian dalam ini juga sama, polos, tidak ada lekuan maupun garis-garis untuk di area top case-nya. Hanya terdapat keyboard berukuran 75% atau yang biasa disebut dengan 10 keyless, dan tentunya di harga 5 jutaan kalian tidak bisa berharap banyak untuk keyboardnya karena belum dilengkapi dengan backlit. Tetapi untuk sensasi mengetik di sini sangat nyaman menurut saya karena untuk ukuran tombolnya juga besar-besar, travel distance-nya juga cukup dalam, dan yang paling saya suka untuk permukaan keyboardnya ini sangat halus. Jadi Advan memberikan tekstur halus untuk di bagian atas keyboardnya yang biasanya untuk harga 45 sampai 6 jutaan itu tombol di keyboardnya itu permukaannya biasanya kasar-kasar, dan untuk di tombol hurufnya karena ini tidak mendapatkan backlit biasanya diberikan tekstur kasar, tapi di sini halus banget. Jadi seakan-akan laptopnya ini memiliki backlit padahal sebenarnya tidak mendapatkan backlit sama sekali. Bagian trackpadnya di sini juga saya suka ya karena untuk ukurannya ini panjang banget dan posisinya itu berada di bagian tengah dari laptop tersebut yang lagi-lagi mengingatkan saya kepada model dari MacBook. Jadi bisa dibilang kalau Advan Walk Pro ini terinspirasi dari MacBook ya, mulai dari bagian desainnya. Untuk di bagian covernya ini polos menyerupai laptop MacBook. Di bagian bawah juga sama, laptop MacBook itu tidak pernah ada yang namanya intake udara di bagian cover bawahnya. Yang lagi-lagi juga sama untuk di Walk Pro ini. Kemudian untuk di bagian layarnya ini menggunakan ukuran 14 inci beresolusi Full HD dengan IPS panel. Untuk aspek rasionya di sini sudah 16:10. Refresh rate-nya ini berada di 60 Hz, color gamutnya berada di 67% sRGB. Dan kalau misalnya kalian perhatiin untuk bezel layarnya ini sudah tipis untuk di keseluruh sisinya. Namun memang untuk di bagian bawahnya ini sedikit tebal, tapi menurut saya ini juga sangat tipis untuk ukuran laptop 5 jutaan dan terdapat logo Advan di tengah. Di sisi atas ini terdapat webcam yang beresolusi 720p 30 fps. So ini hasil webcam dari Advan Walk Pro yang beresolusi 720p 30 fps. Di sini sekalian ngetes suara mikrofonnya, kira-kira hasilnya gimana. Untuk material, laptop ini tuh menggunakan kombinasi bahan aluminium dan plastik, di mana untuk aluminiumnya ini terdapat di bagian cover layar dan untuk sisanya seperti top case, cover bawah ini menggunakan bahan plastik. Namun karena diberikan warna gold, tentunya tidak nampak kalau misalnya semua laptopnya ini terbuat dari bahan plastik, yang merupakan sisi positif. Jadi ini merupakan kamuflase untuk bahan plastik.
karena diberikan sentuhan gold yang lagi-lagi membuat orang berpikir kalau misalnya laptop ini itu menggunakan bahan full metal aluminium. Namun untuk build quality laptop ini itu cukup bagus. Untuk di bagian top case pada saat saya tekan-tekan ini tidak ada pergerakan yang signifikan. Untuk fleksibilitas layar pada saat saya twist ini memang terdapat flex yang cukup gede. Namun balik lagi di sini tidak terdapat suara plastik maupun suara yang aneh-aneh. Untuk hinge-nya di sini sayang sekali untuk layarnya tidak dapat dibuka memakai satu tangan, dan untuk layarnya ini dapat dibuka sampai 160 derajat. Perlu diingat 160 derajat atau sampai 165 derajat, tidak sampai 180 derajat. Jadi kalau misalnya terbuka itu posisinya itu seperti ini, tidak lurus 100%. Jadi bagi teman-teman yang beli laptop ini jangan dipaksakan sampai 180%. Kok 180%? 180 derajat, takutnya nanti engselnya patah. Untuk dimensi di sini saya suka karena laptopnya itu sangat compact banget. Untuk panjangnya ini berada di 31,1 cm, lebarnya di 21,7 cm, dan untuk ketebalan ini berada di 1,6 cm. Untuk bobot ini ringan banget, ini hanya berada di 1,2 kg. Kelengkapan portnya sendiri di sebelah kiri ini terdapat satu USB Type-C yang hanya support charging, satu USB Type-A 3.1, satu HDMI, dan satu USB Type-C 3.2 yang sudah full function. Di sebelah kanan terdapat satu tombol power, satu USB Type-A 3.1, satu USB Type-A lagi yang 2.0, dan satu audio combo jack. Untuk spesifikasi, Advan Work ini sudah dibekali dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-10, yaitu Intel Core i5 1035G7 dengan 4 core 8 thread, TDP berada di 18 watt, dan untuk turbo boost berada di 3,7 GHz. GPU-nya menggunakan integrated Intel Iris Plus. RAM-nya sebesar 8GB DDR4, untuk speednya ini berada di 3200 MHz yang berjalan di single channel. Kapasitas penyimpanan sebesar 256GB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 3. Dan di Advan Work Pro masih tersedia satu slot kosong untuk kalian upgrade kapasitas RAM. Jadi untuk RAM ini dapat berjalan di dual channel sebesar 16GB. Namun sayang sekali di laptop ini tidak tersedia slot kosong untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Tapi kalau misalnya kalian mau upgrade masih bisa dengan cara kalian mengganti SSD yang sudah terpasang di laptop ini. Untuk coolingnya, laptop ini itu menggunakan satu heat pipe dan satu fan. Untuk speaker seperti yang saya bilang terdapat di bagian bawah sudut kiri kanan. Dan ini untuk perbandingan suaranya yang saya bandingkan dengan iPad Pro 12 inch. Dan untuk volumenya sama-sama berada di 75%. Untuk konektivitas, laptop ini tuh menggunakan Wi-Fi AC 9560 dan Bluetooth versi 5.1. Kapasitas baterai sebesar 50 Wh dan untuk chargernya ini sebesar 45 Watt yang sudah menggunakan USB Type-C. So, kalian sudah mendapatkan charger USB Type-C di harga 5 jutaan, itu sudah sangat bagus banget, yang rata-rata biasanya masih menggunakan DC input. So, kalian hanya membawa satu charger saja kalau misalnya kalian mau membawa laptop ini beserta dengan smartphone kalian yang sudah menggunakan USB Type-C. Dan kita coba tes performa dari Advan Work Pro. Untuk kecepatan SSD, ini kecepatan baca berada di 2479 MB per detik. Kecepatan tulis berada di 1821 MB per detik. Untuk tes render, di sini saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 14 menit 14 detik. Masuk di Cinebench R15, di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 477. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 1137. Di Cinebench R23 single core mendapatkan 1095 dan untuk multicore mendapatkan 2901. Di Format mendapatkan 833 dengan rata-rata 14 fps. PC Mark 10 mendapatkan 3641. Kemudian di tes 3D Mark di CPU Profile mendapatkan 1727, di Night Rate mendapatkan 6895, di Firestreak mendapatkan 1522 dan di Time Spy mendapatkan 694.
Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan TimeSpy. Laptop ini tuh lolos dengan skor 98,3%. Kemudian untuk ketahanan baterai di sini saya coba tes looping video dengan brightness yang ini berada di 50% dan untuk volumenya berada di 50%. Baterainya ini dapat bertahan selama 6 jam 56 menit. So itu saja untuk tes performa dari Advan Walk Pro. Sekarang kita masuk aja langsung ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Sisi positifnya yang pertama, laptop ini tuh mendapatkan layar yang sangat fantastis di harga 5 jutaan. Karena sudah menggunakan panel IPS dan untuk resolusi layarnya sudah Full HD. Namun memang belum 100% sRGB, namun nggak apa-apa karena memang untuk di harga 5 juta kalian tidak dapat berharap banyak. Tapi kalau misalnya kalian sudah mendapatkan panel IPS dan Full HD, saya rasa nggak ada kompetitor lain yang dapat mengalahkan laptop yang satu ini. Kemudian di sisi positif kedua, di sini sudah menggunakan USB Type-C untuk chargingnya. Dan terdapat USB Type-C yang sudah full function. Kemudian yang ketiga, ini pribadi saya menyukai model dari Advan Walk Pro karena menurut saya laptopnya itu menyerupai Apple MacBook Air ya. Di harga 5 jutaan kalian sudah mendapatkan look seperti laptop MacBook, mulai dari cover layar, bagian bawah, maupun untuk di bagian keyboardnya. Kalau misalnya kalian perhatiin, ini sangat mirip sekali dengan keyboard dari MacBook. Ditambah peletakan trackpadnya ini berada di bagian tengah yang lagi-lagi sangat kental banget untuk aura MacBooknya di Advan Walk Pro. So menurut saya itu saja untuk kelebihan dari laptop ini. Untuk kekurangan saya rasa nggak ada ya sebenarnya. Untuk harga 5 jutaan memang seperti ini spesifikasinya. Untuk performa ya standar harga laptop 5 jutaan. Sudah menggunakan Intel Core i5, cuman untuk performa dari Intel Core i5-nya ini tidak maksimal karena untuk skornya itu seharusnya bisa lebih tinggi lagi. Ya mungkin karena balik lagi bentuk dari laptop ini yang tidak mendapatkan intake udara secara maksimal. So tentunya untuk performa dari CPU-nya saya rasa terdapat limit untuk menjaga suhu dari laptop tersebut. Ya sayang sekali kenapa Advan tidak memberikan lubang intake udara untuk laptop ini. Ya mungkin mengejar desain yang sleek agar menyerupai MacBook ya. So mungkin itu saja untuk review dari Advan Walk Pro ini dari saya. Secara keseluruhan saya suka dengan laptop ini karena di harga 5 juta kalau misalnya kalian sudah mendapatkan layar Full HD, IPS panel, saya rasa sudah tidak ada debat untuk laptop ini karena saya yakin rata-rata di harga segitu masih menggunakan panel TN. So, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada kesalahan, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan yang suka dengan channel ini, boleh dibantu subscribe channel yang kecil ini agar dapat menyusul para tech reviewer yang subscribernya itu sudah gede-gede banget. So, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video review laptop berikutnya. Bye-bye.